Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan saya Hafa Mahfin Zafira, mahasiswa kedokteran Universitas Gunadarma. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari ekstremitas superior tubuh kita, di mana saya akan menjelaskan tentang osteologi dan juga artrologinya. Untuk osteologi sendiri itu adalah tulang-tulang yang ada di ekstremitas superior, dan untuk artrologi sendiri itu adalah sendi-sendi yang ada di ekstremitas superior. Baik teman-teman, kita akan mulai terlebih dahulu dari osteologi terlebih dahulu. Untuk osteologi sendiri saya akan menjelaskan per regio yang ada di ekstremitas superior. Regio itu adalah bagian-bagian yang ada di ekstremitas superior. Bagian-bagian di ekstremitas superior sendiri itu kita bagi menjadi bahu, kemudian turun ke brakii atau lengan atas, kemudian turun lagi itu ke antebrakii atau lengan bawah, dan di regio manus itu merupakan pergelangan tangan sampai ke jari-jari. Dan setiap regionya ini nanti akan dipisahkan oleh beberapa sendi-sendi yang akan saya jelaskan juga di video ini. Baik, kita mulai dari bagian atau regio bahu terlebih dahulu. Di regio bahu sendiri, manusia itu terdiri dari os clavicula dan juga os scapula. Untuk os clavicula itu yang berada di anterior atau bagian depan tubuh, dan untuk os scapula itu berada di posterior atau bagian belakang tubuh. Lalu selanjutnya di regio brakii atau lengan atas itu hanya terdiri dari satu tulang panjang yang kita sebut dengan os humerus. Tulang ini merupakan tulang terpanjang yang ada di tubuh kita. Lalu setelah itu untuk di regio antebrakii atau lengan bawah itu terdiri dari dua tulang panjang juga, yaitu ada os radius yang sejajar dengan jempol kita, dan juga os ulnaris itu yang sejajar dengan jari kelingking kita. Lalu selanjutnya untuk regio manus. Regio manus ini dimulai dari pergelangan tangan hingga ke jari-jari. Di sini terdiri dari karpal, metakarpal, dan falang. Dimulai dari pergelangan tangan terlebih dahulu, tadi disusun oleh os radius dan os ulna. Radius itu untuk yang sejajar dengan jempol, dan juga ulna yang sejajar dengan kelingking. Lalu untuk karpal itu terdiri dari beberapa tulang yang kecil, dan untuk metakarpal itu yang berada di telapak tangan dan tulang-tulangnya itu panjang dan pipih, dan untuk falanges atau falang itu merupakan tulang-tulang jari. Selanjutnya kita akan membahas sendi-sendi yang ada di ekstremitas superior atau ekstremitas atas tubuh kita, di mana sendi-sendi ini sendiri itu memisahkan dari regio-regio yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama itu dari regio bahu itu ada yang namanya articulatio humeri, itu memisahkan antara bahu dengan juga lengan atas yang kita sebut dengan articulatio glenohumeral. Jadi untuk gambarnya itu artikulasio ini berada di antara glenoidal dari os scapula dan juga os humerus di lengan atas. Lalu selanjutnya untuk artikulasio cubiti. Cubiti itu sendiri artinya adalah siku, dan untuk siku itu memisahkan antara os humerus yang berada di lengan atas dan juga os radius dan ulna yang ada di lengan bawah. Untuk itu kita sebutnya ada dua, yaitu artikulasio humero-ulnaris, yaitu antara os humerus dengan os ulnaris, dan artikulasio humero-radialis antara os humerus dan os radialis. Lalu selanjutnya di regio antebrakii sendiri itu hanya ada satu artikulasio, yaitu artikulasio radio-ulnaris, atau hanya antara os radius dan os ulna yang berada di lengan bawah. Lalu untuk artikulasio manus atau di pergelangan tangan itu memisahkan antara karpal, metakarpal, kemudian falang, itu dipisahkan oleh sendi-sendi. Makanya jari-jari kita itu bisa menggenggam, bisa bergerak,
karena dia itu memiliki sendi-sendi. Karena tulang jika tidak dipisahkan oleh sendi, dia itu bersifat kaku dan keras. Jadi harus terdapat sendi, atau jika di pintu itu kita sebut mungkin engsel, walaupun tidak semua sendi itu bersifat sendi seperti engsel pintu, tapi kurang lebih seperti itu. Karena tulang itu bersifat keras dan untuk menyambungkannya perlu sesuatu yang lunak yang kita sebut dengan sendi. Jadi yang pertama ada artikulasio radiokarpal. Untuk artikulasio radiokarpal sendiri itu merupakan artikulasio antara os radius dan os kavoid yang ada di karpal atau di tangan bagian bawah. Lalu selanjutnya ada artikulasio interkarpal. Sesuai dengan namanya, itu inter itu artinya antara dan karpal itu tulang-tulang karpal, yaitu yang ini. Jadi di antara tulang-tulang yang banyak di sini itu terdapat sendi-sendinya sendiri. Lalu selanjutnya ada artikulasio mediakarpal, di mana artikulasio ini adalah antara karpal yang baris proksimal dan juga baris distal. Jadi baris proksimal adalah baris yang lebih dekat dengan tubuh dan distal yang menjauhi tubuh. Lalu selanjutnya artikulasio karpo metakarpal. Karpo metakarpal itu merupakan artikulasio antara karpal dan metakarpal, yaitu berada di tengah-tengah sini antara karpal dan metakarpal. Lalu selanjutnya artikulasio metakarpofalangeal itu merupakan sendi antara metakarpal dan basis dari falang proksimal. Jadi dia berada di tengah-tengah sini antara metakarpal dan juga falang yang baris proksimal. Jadi bukan yang berada di sini tapi berada di tengah-tengah sini. Lalu yang terakhir ada artikulasio interfalangeal atau sendi-sendi yang berada di antara falang-falang. Jadi sendi-sendi yang berada di antara jari-jari kita, makanya jari-jari kita itu bisa bergerak. Di sini terdapat ruas-ruas antara jari-jari di sini itu di dalam ruas-ruas itu sendiri terdapat sendi-sendi yang disebut interfalangeal, artikulasio interfalangeal. Baik teman-teman, segitu peta konsep yang bisa saya jelaskan. Untuk memudahkan kita, ada apa saja sih tulang-tulang dan juga sendi-sendi yang ada di alat gerak atas bagian tubuh kita. Dan untuk otot-ototnya sendiri nanti akan ada video penjelasannya tersendiri. Baik, mohon maaf jika masih banyak kurangnya dan semoga bisa dapat membantu dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.